luar negeri, kalau perusahaan media itu punya lebih dari 10 gugatan aktif di pengadilan, itu udah dipastikan nggak ada pembaca yang mau beli, nggak ada orang yang mau baca produk media. Tempo, saya kasih contoh Tempo punya lebih dari 15 gugatan aktif di pengadilan. Tempo. Oh, tapi laku keras ya? Tapi dia tetap kredibel kan? Nah, itu anomali. Tapi ada juga media-media yang nggak pernah punya gugatan di pengadilan, tapi sebetulnya dia melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik yang banyak sekali. Saya kasih contoh, nggak usah jauh-jauh, Detik aja. Nggak usah jauh-jauh, Detik itu banyak sekali pelanggaran kode etik jurnalistik. Tapi nggak pernah ada gugatan aktif, jarang lah. Kalaupun ada paling 1-2. Tapi nggak pernah lebih dari 10 kayak Tempo. Tapi tetap dibaca. Oh, dia page view-nya berapa? Banyak. Ratus juta? 36,5 juta. Padahal kalau di luar negeri begitu banyak pelanggaran kode etik nggak akan laku Detik. Karena di Indonesia, makanya saya agak heran, anomalinya luar biasa di Indonesia. Indonesia keren. Anomalinya luar biasa. Nah saya mikir gimana ngomong, penting nggak sih kita punya kode etik buat teman-teman blogger? Kenapa? Itu rujukan supaya kita bisa saling backup. Misalnya kalau kita punya rujukan bersama, kode etik bersama, misalnya teman-teman blogger Arumbai punya kode etik yang disepakati di antara para anggotanya. Jika terkena masalah, kita bisa lihat kan secara etik dia sudah bagus nggak. Yang harus diingat satu, bedanya blogger dengan jurnalis. Blogger itu kadang-kadang beropini terhadap fakta, tidak melaporkan fakta. Jurnalis kan melaporkan fakta. Ya, nggak boleh ada opini. Dia beropini terhadap fakta. Yang kurang aja lagi dia beropini terhadap opini. Tapi itu sah kalau di blog. Sah, Nggak nggak ada masalah. Kalau di jurnalis nggak boleh. Nah itu membedakan antara jurnalis dan blogger. Dan kemudian nggak ada verifikasi, nggak ada. Dan sah, tapi itu meningkatkan potensi resiko. Iya. Teman-teman bisa punya masalah hukum. Nah, itu kenapa saya selalu mikir penting nggak sih ada kode etik, kode perilaku. Nggak usah kode perilaku ya, kode etik dulu. Kode perilaku terlampau berat. Kode etik dulu. Tapi banyak orang menentang ide-ide soal kode etik. Nggak apa-apa, kita diskusikan. Sepanjang itu bisa, ketimbang kita mau diatur negara, bayangin 7 undang-undang ngatur kita. Mendingan kita ngatur diri sendiri. Kita ngatur diri sendiri kan, kecuali kalau teman-teman emang mau diatur negara ini. Maksudnya pemerintah ini loh maksudnya. Jadi sebenarnya negara diperlukan apa nggak sih? Nggak berani ngomong berani. Kalau untuk orang miskin diperlukan. Oh gitu ya? Ya. Orang miskin diperlukan. Maksud saya pemerintah inilah. Kalau teman-teman mau diatur oleh pemerintahan sekarang ini dengan 7 undang-undang ya nggak masalah. Tapi kalau saya nggak akan mau. Kenapa? Pemerintah ini bisa berbuat apapun untuk melahirkan undang-undang baru. Di sekarang ini kalau nggak salah, seingat saya ada 2 undang-undang yang sedang dirancang oleh Kemenkominfo. Urusan IT lagi. Yang konvergensi itu ya? Kalau konvergensi tambah lagi. Oh jadi nambah lagi, jadi 3. RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi, konvergensi media, satu lagi revisi Undang-Undang ITE. Oh oke. Jadi ada 3 undang-undang yang 2 undang-undang yang potensial akan punya ancaman-ancaman baru terhadap keberadaan teman-teman blogger. Kalau itu terjadi maka kita akan nambah jadi 9. Ini yang menurut saya kita harus tahu fakta-fakta seperti ini. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya tetap jangan ragu untuk menulis, jangan takut untuk berpendapat karena itu dijamin konstitusi. Dan yang paling penting jangan ragu hubungi. Saya nggak tahu di Maluku ini ada organisasi bantuan hukum nggak? Ada bantuan hukum di Maluku kan? Ada LBH. Nah, kalau ada jangan ragu hubungi teman-teman di sana atau yang hubungi teman-teman yang ada di Jakarta supaya kita bisa juga koordinasi dan segala macam. Tapi yang paling penting adalah dukungan dari komunitas.
Saya sebagai pengacara, saya dengan ilmu saya yang sangat terbatas, saya senang membagi apapun di blog saya. Tujuannya satu, Blognya anggara.org. saya nggak mau bukan promosi ya, maksudnya karena pengacara nggak boleh promosi sebetulnya. Ya enggak, gue bantu promosi. Gue yang promosi. Tujuannya apa? Supaya masyarakat tahu soal hukum. Itu tujuan pertama. Dua, tahu cara menggunakan hukum untuk membela kepentingannya dulu secara pribadi. Nah, kalau dua hal ini bisa dilakukan, perannya pengacara itu sebetulnya hanya supporting. Tetapi seluruh aktivitas advokasi, seluruh aktivitas gerakan itu dilakukan oleh komunitas. Dan ini saya anggap penting, ada komunitas-komunitas yang organisir. Ya.